Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prayoga Rahab, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 4A, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan membahas sedikit tentang jaringan komputer, yaitu tentang pengertian jaringan komputer menurut para ahli. Berikut ini pengertian jaringan komputer menurut para ahli dan beberapa media lainnya yang telah Weblog rangkum, diambil beberapa sumber yang secara lengkapnya dapat melihat di bawah ini. Yang pertama, Matcom. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dari satu kesatuan dan saling terkoneksi. Yang kedua yaitu English Wikipedia. Menurut English Wikipedia, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari beberapa komputer dihubungkan secara elektronik. Yang ketiga ialah ensiklopedia. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersamaan. Yang selanjutnya ialah Techie Warehouse. Pengertian dari jaringan komputer ialah kumpulan dua atau lebih komputer yang terhubung. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer ialah yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource atau data program peripheral komputer. Yang kedua yaitu jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Selanjutnya yang kelima ialah jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Manfaat yang ketujuh ialah jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir ialah jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Selanjutnya ialah tujuan dari jaringan komputer. Tujuannya ini adalah terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua ialah membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga ialah jaringan membantu mempercepat proses berbagi data ataupun data sharing. Selanjutnya yang keempat ialah jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan selanjutnya jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Selanjutnya ialah jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringan hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berbeda dalam jangkauannya. Yang selanjutnya yang ketiga ialah WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, bahkan negara. Ataupun dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Selanjutnya ialah perangkat keras membangun jaringan komputer LAN. Untuk membangun sebuah jaringan LAN, maka diperlukan perangkat keras sebagai berikut. Yang pertama yaitu server. Server merupakan perangkat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada komputer atau klien. Layanan yang diberikan server kepada klien seperti disk server, file server, printer server, optical drive,
layanan internet, dan lain-lainnya. Selanjutnya ialah workstation atau klien. Klien merupakan komputer yang langsung digunakan oleh pengguna dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menjalankan beragam sistem operasi dan merupakan bagian dari jaringan yang ada. Selanjutnya NIC atau Network Interface Card. NIC biasanya disebut juga LAN card atau kartu jaringan, digunakan sebagai antarmuka atau interface komputer dengan jaringan komputer agar dapat saling komunikasi. Biasanya perangkat ini menggunakan slot PCI, namun seiring perkembangan, kebanyakan perangkat ini telah terpasang pada motherboard atau underboard. Selanjutnya ialah switch hub. Adalah perangkat jaringan yang digunakan sebagai penghubung segmen jaringan dengan banyak titik. Switch memiliki cara kerja yang mirip dengan bridge dan memiliki sejumlah port yang digunakan sebagai titik penghubung. Switch juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan dan penguatan sinyal dalam jaringan komputer. Selanjutnya ialah crimping. Crimping ataupun crimping tool merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ45 RJ11. Bentuk bermacam-macam. Ada yang besar dengan fungsi yang banyak seperti memotong dan mengupas kabel dan lain-lainnya. RJ45 atau register jack 45 adalah konektor 8 kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah LAN, khususnya Ethernet. Kabel yang digunakan adalah kabel Twisted Pair atau UTP. Selanjutnya ialah LAN tester. LAN tester digunakan untuk memeriksa sambungan kabel apakah berfungsi baik atau tidak. Ada banyak ragam LAN tester, baik yang berjenis digital maupun manual. Untuk menggunakannya, hubungkan salah satu ujung kabel UTP ke salah satu bagian alat ini. Kemudian hubungkan juga ujung kabel lainnya ke bagian lain alat ini. Selanjutnya ialah router. Router memiliki fungsi yang sama dengan bridge, namun router memiliki kemampuan yang lain, yaitu dapat menentukan keputusan rute terbaik yang harus ditempuh data, sehingga data dapat sampai ke tujuan lebih cepat. Selanjutnya ialah wireless access point. Access point merupakan alat yang memungkinkan perangkat komunikasi kabel untuk terhubung ke jaringan kabel atau wireless dengan menggunakan WiFi. Perangkat ini biasanya terhubung ke router dan bisa merelay data antara perangkat nirkabel dan perangkat kabel pada jaringan. Selanjutnya ialah wireless LAN card, biasanya disebut dengan Wi-Fi adapter. Merupakan perangkat penghubung antara komputer dengan jaringan komputer. Jaringan nirkabel. Jenis interface yang banyak digunakan adalah PCI, USB, dan PCM-CIA. Pada kebanyakan komputer jenis laptop atau netbook keluaran terbaru, biasanya perangkat ini sudah terpasang sehingga tidak diperlukan lagi untuk pemasangan tambahan. Selanjutnya ialah bridge. Bridge berfungsi untuk menghubungkan satu segmen jaringan dengan segmen jaringan yang lain. Bridge yang baik umumnya hanya meneruskan dan mengirimkan data kepada komputer atau klien yang menjadi tujuannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.